Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat beribadah walaupun hanya dari rumah. Saya persilakan saudara bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ibadah kita masih lewat udara, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada dalam penyembahan kita, dalam puji-pujian kita, dan dalam pengagungan kita kepadanya. Sebab Yesus adalah Tuhan yang maha besar. Dia maha kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh tempat. Sebab ia juga adalah Allah yang maha hadir. Saudara-saudara percaya akan hal ini? Amin. Sebab Yesus adalah Allah pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Saudara-saudara, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Jika saudara ingin berdiri, saudara ingin bertepuk tangan, silakan di rumah masing-masing. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh Yesus, Kaulah Raja kami. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Amin. Ibrani 4 ayat yang ke-13 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu doa. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh supaya ia membentangkan segala apa yang tersembunyi dalam hati kita, menyingkapkan apa yang terselubung. Kita nyanyikan lagu ini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ya Allah, selidiki hati kami. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan Tuhan semuanya. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Inilah kami Tuhan, singkapkan hati kami Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang di sorga. Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang layak untuk menerima kemuliaan, hormat dan pengagungan. Sebab Engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu, membentuk dan memanggil kami. Ya Tuhan, Engkau layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Oleh karena keselamatan yang boleh kami terima, oleh karena Yesus sendiri telah membeli kami dengan darah-Nya untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ya Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan dan dimuliakan. Oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kemenangan-kemenangan, bahkan melalui pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Engkau tetap menyertai kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, dalam menapaki kehidupan kami hari lepas hari, biarlah Roh Kudus terus membimbing dan mengajar kami, supaya ketika kami ada dalam pergumulan, kami tidak berdosa. Ketika kami dalam persimpangan jalan dan godaan, kami tidak bersalah di hadapan-Mu. Ya Allah, singkapkanlah hidup kami, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Pun ketika kami ada dalam kemenangan, ketika kami ada dalam kesenangan dan sukacita, kami boleh menyadari kehidupan kami, keberhasilan kami, semua adalah oleh karena anugerah-Mu semata. Ya Allah, berilah kami kepekaan, supaya kami boleh menyadari kami hidup, kami mengalami susah, kami mengalami senang, semua oleh karena kemurahan Tuhan semata. Ya Allah, terimalah puji-pujian dan penyembahan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Kemurahan-Mu
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah firman Tuhan yang mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan saya percaya ada banyak di antara saudara yang memiliki kesaksian, kemenangan dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Silvi. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, ayat yang pertama dari BNBK nomor 9. Bersama menyanyi Allah baik, surga dan dunia memuji Allah baik. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa, kini ramai-ramai nyanyilah Tepuk tangan semua. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Allah baik, Allah baik. Marilah bersama menyanyi Allah baik. Saya sangat berterima kasih sama Ibu Kolonel sama Bapak. Kemarin mama saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur, saya bukannya sangat bersyukur, saya manusia mungkin sedih. Tapi yang saya bersyukur itu kalau mama saya itu adalah seorang pendoa yang setia. Dan seringkali saat kami tinggal di Kalimantan, mama sering ngajak orang ke gereja gitu. Terus mama sering doain orang gitu loh. Saya sangat, anak-anak pun didoain satu persatu. Kami 13 bersaudara, saya yang paling kecil, saya yang ke-13, perempuan 2, laki-laki 11. Satu-satu nama pasti disebut sama mama dari anak pertama sampai anak ke-13. Saya sering lihat dia sering berlutut, berdoa. Kami ekonomi juga pas-pasan di Kalimantan. Tapi kami sangat bersyukur papa mama itu pekerja keras gitu loh. Dari pelihara babi, jual kerupuk, bikin terasi, segala macam dikerjakan asal anak itu boleh kuliah dengan sukses semuanya. Mama adalah seorang pendoa yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Dan pada tanggal 21 kami pun boleh melihat mama di Condet, itu mungkin yang terakhir kali. Secara manusia saya tidak tahu kalau mama itu terakhir kali yang kami lihat. Mama tidak ada sakit, nggak ada sakit sama sekali. Tapi mama dia tidak merasakan sakit maupun dia saat ke rumah sakit juga nggak pernah. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan yang saya lihat dari mama. Mama itu adalah seorang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Yang dia tinggalkan kepada anak-anaknya hanya satu, yaitu setia sampai mati gitu loh. Dan dia sangat senang kalau anak-anak itu ke gereja saat koko maupun ke Jakarta. Saat Jakarta kami tidak mempunyai saudara, mama hanya bilang, kamu ke gereja, kamu kalau cari tidak ada tempat, kamu tujunya ke gereja, jangan kemana-mana. Soal di gereja itu pasti ada orang yang baik, yang memperhatikan kita, pasti mengarahkan ke arah yang benar gitu loh. Itu pesan mama saya, tiap anaknya satu persatu ke Jakarta. Dan mama itu saat ke rumah, itu mungkin yang terakhir kali dia ke rumah saya kali ya. Dan saat yang saya sangat sedihkan, mama hanya bilang,
saya kapan lagi ya bisa ke rumah kamu lagi, apa ini yang terakhir kali, atau kapan saya bisa main lagi. Saya hanya bilang, Mama boleh terus ke rumah, nggak apa-apa, saya senang Mama di rumah, menemani saya juga gitu loh, menemani anak cucunya juga, anak-anak juga pasti senang gitu loh. Dan pada tanggal 30 hari Selasa, saya pun tidak menyangka karena tanggal 21 itu saya jenguk Mama, kami masih ngobrol, kami masih main, saya pun main layang-layang. Layang-layang, Mama itu duduk depan, Mama hanya bilang, kamu pasti nggak bisa katanya, nggak bisa naik-naik katanya. Ya udah kita tidur deh katanya. Nah situ mungkin yang terakhir kami sempat tidur siang berdua, saya temenin dia. Nah siang kami makan, nah dia sangat kangen sama koko saya yang terakhir, berarti yang di atas saya, yang nomor 11. Nah terus saya bilang, Mama mau telepon Koko, ya udah mau katanya. Itu pun yang terakhir kali karena Koko lagi nyetir, nggak banyak ngomong. Ya udah, itu saya tidak menyangka pada hari Selasa tanggal 30, Koko saya kan suka bercanda gitu ya di grup ya, gitu. Dia bilang, Mama sudah meninggal. Terus dalam itu nangis gitu loh. Saya nggak percaya gitu, soalnya saat itu Mama masih ngobrol sama saya, masih video call sama saya gitu loh, kok cepet sekali gitu loh. Nah habis itu kata Koko saya, iya benar katanya. Soalnya dia 4:30 pun dia bikin havermout sebelum dia dipanggil, mungkin itu yang terakhir kali, dia bikin havermout, dia makan, habis makan dia tidur. Koko saya mau bangunin jam 7, lihat dia tidur enak, akhirnya pun bangunin 7:30. Nah saat itulah Mama sudah jalan ke surga. Saya percaya Mama itu pasti udah duduk sama Tuhan Yesus di sampingnya. Gitu. Saya mau doakan, mau menyanyi sama anak saya, haleluya. Ayo silakan naik. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvi atas kesaksiannya. Saudara-saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara telah mempersiapkan pemberian kita yang terbaik bagi Dia. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan dipandu dengan nyanyian "Dimuliakan, Ditinggikan" sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimuliakan,
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu selama ini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat-Mu pada pagi ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati pekerjaan kami. Biarlah melalui pekerjaan kami, melalui pemberian mingguan kami, Allah boleh ditinggikan, dan kerajaan Allah boleh semakin nyata dampaknya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, ya Allah. Siapkanlah hati kami dan berkatilah peribadatan-peribadatan yang terbuka pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba Tuhan Korps 2 Jakarta, dalam menyampaikan perkataan-perkataan Kristus. Biarlah pintu Injil boleh semakin terbuka lebar, dan setiap hati boleh mendapatkan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali di hari Minggu yang indah ini. Mayor Bambang dan saya menyampaikan salam dari kantor Humas Jakarta. Minggu ini sesuai dengan tema dari kantor pusat teritorial, maka kita akan membahas Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah Dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya diizinkan hadir dalam suatu webinar yang membahas isu tentang hak asasi manusia di tengah COVID-19 yang diselenggarakan oleh Spear International. Salah satu hal yang dibahas adalah pada saat pasien COVID-19 akan meninggalkan dunia ini, apakah dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Betapa pentingnya pesan-pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggalkan dunia ini. Alkitab mencatat pada zaman bapak-bapak di Perjanjian Lama, sebelum mereka meninggalkan dunia ini, mereka memberkati anak-anak mereka dan memberikan pesan-pesan kepada mereka. Demikian juga Joshua memberikan pesan yang penting sebelum dia pergi dari dunia ini. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga, dia meninggalkan pesan-pesan yang terakhir dan yang tentunya sangat-sangat penting bagi pengikutnya, kita semua. Dan dicatat di dalam Injil Matius pasal 28 yang tadi telah kita baca bersama-sama. Saya melihat ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita yang ditulis oleh Injil Matius tadi. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Ternyata penting sekali untuk menjadikan semua bangsa milik Tuhan Yesus. Menindaklanjuti khotbah saya terakhir tentang pencobaan di padang gurun, bahwa di muka bumi ini
ada dua kuasa yang mempengaruhi manusia. Pada saat para murid menjadi ragu-ragu untuk menyembah Tuhan Yesus, di dalam pembacaan tadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Dia mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu adalah pengaruh pertama yang berkuasa di tengah-tengah muka bumi ini, baik di surga maupun di bumi. Tetapi ada kuasa lain juga yang mempengaruhi manusia-manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kuasa iblis yang dipropaganda oleh dosa. Dosa adalah kekuatan buat iblis. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa penting sekali buat keselamatan dunia ini menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Pesan Tuhan Yesus. William Booth, pendiri Bala Keselamatan, sangat konsen di bidang ini. Dia menggambarkan ada dua barisan orang. Yang satu berbaris menuju ke neraka yang dipimpin oleh iblis. Dan yang satunya berbaris menuju ke surga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan kita warga Bala Keselamatan tentunya berbaris menuju ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan William Booth memesan kepada semua pengikutnya, kita yang berbaris menuju ke surga harus berusaha sedapat mungkin menarik orang-orang yang ada di barisan lain untuk bergabung dengan barisan Tuhan Yesus. Mudah-mudahan warga Bala Keselamatan masih memiliki semangat dari William Booth. William Booth dan Catherine Booth memutuskan untuk keluar, meninggalkan pelayanan mereka di sebuah gereja besar di Inggris yang memberikan jaminan hidup kepada mereka. Mereka meninggalkan gereja tersebut karena mereka merasa mereka tidak diberi kesempatan untuk peduli kepada sesama yang berkekurangan. Jangan sampai kita yang menjadi pengikut-pengikut William Booth di zaman ini tidak mengikuti teladan yang dilakukan oleh Catherine dan William. Jangan sampai bahwa pada suatu hari William dan Catherine terpaksa harus meninggalkan Bala Keselamatan juga oleh karena kita tidak peduli. Jika kita memutuskan untuk menjadi umat Bala Keselamatan, maka jadilah orang Bala Keselamatan yang militan, yang peduli, dimanapun kita ada dan apapun pekerjaan kita. Kalau kita peduli, selalu ada jalan buat kita untuk melakukan sesuatu bagi sesama. Mother Teresa mempunyai prinsip, jika kita tidak bisa menggarami laut, paling sedikit kita bisa membuat satu tetes yang membuat gelombang bagi lautan. Kalau kita tidak bisa memberi makan 100 orang, setidaknya kita bisa memberi makan 1 orang. Itu pesan dari Tuhan Yesus yang pertama. Pesan yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda yang kekasih, setiap gereja mempunyai cara sendiri-sendiri dalam membaptis jemaatnya. Dan semua orang pasti akan menganggap bahwa caranya lah yang paling benar. Ada berbagai macam cara pembaptisan yang dilakukan oleh gereja dewasa ini. Dan biasanya hal itu menjadi bahan percekcokan untuk saling menyalahkan. Kalau kita memperhatikan pembacaan tadi, yang menjadi syarat dari perintah Tuhan Yesus adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan dengan caranya, tetapi yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah baptislah dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Tapi yang diperdebatkan biasanya adalah cara-caranya. Dan saya pikir sebagai orang-orang bala keselamatan, kita tidak perlu ikut-ikut ribut dengan cara-cara gereja lain. Biarlah dia memakai caranya dan kita dengan cara kita. Karena kita memang beda. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pesan ini memberi arti kepada kita adalah untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai guru besar, dia bukan hanya mengajar, tetapi dia juga memberi contoh. Sepanjang hidupnya dia menolong orang susah, orang sakit, orang kerasukan, dan terus mengasihi sampai selesai di kayu salib. Kita tidak perlu menginterpretasi ajaran Tuhan Yesus, karena ajarannya diikuti dengan contoh dan teladan. Injil mencatat semua contoh-contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk setiap ajarannya. Just follow, ikuti saja apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, anak muda yang diberkati oleh Tuhan, biasanya orang tua apabila dia mengetahui bahwa dia sudah hampir meninggalkan dunia ini, maka apa yang mereka lakukan adalah mengumpulkan anak cucu mereka dan mulai membagi-bagi warisan. Warisannya tentu saja adalah berupa harta, uang, simpanan, emas, dan macam-macam. Barangkali ada tanah atau macam-macam materi yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus di dalam pesan-pesan terakhir ini juga memberikan warisan kepada kita. Kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus yang terakhir menjadi warisan buat kita semua. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita warisan harta atau kekayaan. Tapi warisan yang kita terima lebih besar dari itu semua, yaitu penyertaan Tuhan siang dan malam sampai akhir zaman. Kita akan mendengarkan musik, Ku Tak Mundur, kemudian semua kita merenungkan kembali firman Tuhan ini, memeriksa diri kita. Sejauh mana kita telah mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Dan apakah kita sebagai orang bala keselamatan masih militan mengikuti teladan-teladan yang dilakukan oleh William Booth? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Tidak perlu kita melihat orang lain. Kita periksa hati kita, periksa pikiran kita, periksa perbuatan kita. Sejauh mana kepengikutan kita kepada Tuhan dan bala keselamatan. Tuhan memberkati.
Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Setelah saya menyampaikan doa-doa kepada Tuhan, kita akan menerima berkat yang saya bacakan dari Mazmur 121. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus penolong kami mengucap syukur sampai pada hari ini penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan. Itulah warisan terbesar yang menjadi anugerah buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami kembali menyerahkan kehidupan kami. Setiap langkah, setiap pemikiran, setiap tindakan, kami mohon Engkau mendampingi kami, Engkau menopang kami secara khusus pada saat-saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak tekanan, banyak serangan-serangan dari kuasa kegelapan yang mencoba untuk menekan kami. Bapa, topang kami supaya kami kuat menghadapi semua ini. Kami secara khusus bawa pada Tuhan buat saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, yang ekonomi keluarga menjadi sulit oleh karena pandemi ini. Bapa yang baik, Engkau yang berkuasa di langit dan di bumi, kepadamu kami menyerahkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan mengunjungi dan Tuhan menopang mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan berkat-Mu supaya mereka tetap sukacita di masa lanjut usia mereka. Kami juga bawa pada Tuhan untuk opsir pemimpin kami, Letnan Kolonel Poa dan Ibu. Tuhan berkati bersama dengan anak mantu cucu selalu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga pelayanan di korps kami ini tidak terganggu oleh macam-macam persoalan. Kami berdoa untuk para opsir setempat, para pengerja orang muda. Tuhan memberikan kepada mereka roh yang militan, berkobar-kobar untuk menunaikan tugas di muka bumi ini sebagai pengikut dari Tuhan Yesus sekaligus pengikut dari William Booth, boleh melangkah peduli kepada sesama dan menaburkan kasih Tuhan, menarik jiwa-jiwa untuk berbaris menuju ke surga di bawah pimpinan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di korps kami. Tuhan berikanlah pertumbuhan iman, pencerahan, supaya kami boleh berjalan beriringan, berkasih-kasihan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mohon ampun sekiranya Engkau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu bapak saudara diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.